Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Iqbal Zamzami. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ikhlas. Pasti semuanya sudah sering mendengar dan bahkan sering mengucapkan kata ataupun kalimat tentang ikhlas. Yuk, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih ikhlas itu, mari dengarkan dan simak video ini. Selamat menonton. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering mendengar dan bahkan mengucapkan kata ataupun kalimat yang mengandung kata ikhlas untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kadang kita secara tidak sengaja mengucapkannya ataupun secara sengaja mengucapkan untuk menenangkan teman kita ataupun keluarga yang sedang mengalami musibah, dan kadang orang lain pun sering mengucapkan kalimat ikhlas tersebut untuk menenangkan kita. Lalu, apa sih ikhlas itu sebenarnya? Nah, secara ilmiah ataupun secara Kamus Besar Indonesia, ikhlas itu adalah hati yang bersih, ketulusan, dan kerelaan. Nah, sedangkan menurut etimologi, ikhlas itu adalah bersih, jujur, dan jernih. Adapun secara agama, ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu semata-mata mengharapkan ridho karena Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan, misalkan ibadah, pekerjaan, itu diniatkan semata-mata karena lillahi ta'ala, karena Allah. Tidak mau, misalkan ibadah, kita ibadah hanya lillah karena Allah Ta'ala, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Nah, itulah yang dinamakan ikhlas. Nah, namun adapun ikhlas yang sering banget menjadi problema kita adalah ikhlas pada saat kita menghadapi ujian, cobaan, musibah. Nah, kalimat ikhlas ini ataupun kata ikhlas ini sangat sering diucapkan seseorang ataupun kita mengucapkan atau menenangkan seseorang dengan kalimat ikhlas tersebut. Kadang kita tahu ikhlas itu apa, ikhlas itu apa, kerelaan, ketulusan, namun kita sulit untuk mengerjakan ataupun melaksanakan hal tersebut. Nah, kata dosen saya dulu, ikhlas itu tidak perlu diucapkan, ikhlas itu berada dalam hati. Benar, sebenarnya itu benar. Ikhlas itu tidak perlu diucapkan oleh mulut, tetapi letaknya di hati. Nah, segala sesuatu yang namanya ikhlas itu seharusnya tidak diucapkan. Nah, apa sih kiat-kiat kita agar kita bisa ikhlas untuk menerima cobaan, ujian, musibah? Nah, yang pertama menurut saya, saya juga mencari referensi ya teman-teman, bahwa yang pertama ini adalah niat dari dalam diri kita. Jadi niat tersebut karena Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang apapun masalah, ujian, cobaan yang namanya masih di dunia, insya Allah dan akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kenapa diuji? Kenapa diuji? Kenapa mendapatkan musibah? Yang pertama, bisa saja Allah mau menegur kita, bisa saja Allah mau mengangkat derajat kita, dan bisa saja Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dari hal itu sudah dapat kita ambil hikmahnya dari ikhlas karena Allah Ta'ala. Oh, saya dapat ujian, saya dapat cobaan, saya dapat musibah, lalu kita ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah kita akan diangkat derajatnya, kita akan diampuni dosanya, dan insya Allah akan menyadarkan kita dari kesalahan-kesalahan ataupun kehilafan yang kita lakukan. Kedua, menggali sesuatu dari permasalahan, menggali sesuatu dari kondisi. Contohnya, kita melamar kerja, namun kita ditolak ataupun kita tidak diterima. Mungkin manusiawi kalau kita, kenapa tidak diterima? Kita sedih, kita marah karena kita tidak terima. Nah, kita gali
Mungkin kita berpikir positif, mungkin jika saya diterima akan berdampak buruk untuk kelanjutan hidup selanjutnya, akan berdampak negatif, mungkin akan lebih banyak menyita waktu, meninggalkan keluarga, sibuk, repot. Nah, itulah salah satunya kita harus menggali situasi yang ada. Menggalinya apa? Kita memikirkan hal-hal positifnya. Misal tidak diterima pekerjaan, hal positifnya kalau kita tidak diterima akan berdampaknya apa? Lalu tidak diterima akan berdampaknya apa? Seperti itu. Jadi kita gali, jangan sekali-kali berpikir karena kita tidak diterima lalu kita frustasi, lalu kita pesimis. Tidak, jangan. Segala sesuatu yang sudah kita takdirkan, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan milik kita untuk kita, insya Allah tidak akan lari. Nah, yang ketiga itu ialah coba tadaburi Al-Quran. Tadaburi Al-Quran itu apa? Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca ayatnya. Insya Allah kita akan lebih lapang, kita akan lebih tenang dan ikhlas menghadapi cobaan ujian yang terjadi. Semua isi permasalahan kita ini, semua isi yang terjadi di dunia ini, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai pedoman untuk kita hidup, sebagai petunjuk. Nah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, tadaburi Al-Quran agar kita lebih lapang, lebih ikhlas menerima kejadian, keadaan, musibah, ujian, zikir, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali kita lakukan berulang-ulang pada saat sholat, pada zikir pagi, pada zikir sore hari, bahkan tidak harus sholat. Kita sedang dalam perjalanan ataupun sedang duduk, kita untuk mengisi kekosongan kita, kekosongan penglihatan, mata, hati, kita mulai berzikir di tempat umum, di tempat keramaian. Tidak mudah kok, ucapkan dengan tangan, ucapkan dengan iringan tangan, subhanallah, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi zikirlah kalian pada waktu kosong, pikiran lagi kosong, hati lagi gundah berana. Coba berzikir agar kita lebih tenang, agar kita lebih lapang menerima segala cobaan, segala permasalahan, segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering-sering berpikir positif. Sering-sering berpikir positif agar kita bisa berpikir lebih baik, lebih berkembang, dan tentunya lebih jernih. Kenapa harus sering-sering berpikir positif? Ya, karena untuk menjaga kewarasan kita sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena tidak banyak kita dalam keadaan sedang diuji, sedang mendapat musibah, itu kita menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Allah. Stop, jangan. Tidak ada yang perlu disalahkan. Tidak ada yang perlu disalahkan siapapun, dan bahkan Allah. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Keadaan yang sudah terjadi, musibah yang sudah terjadi, ataupun ujian-ujian kita yang sudah terjadi, itu adalah penghapus dosa kita ataupun akan mengangkat derajat kita, insya Allah. Jadi cukup kita berpikir positif. Contohnya kita mendapat musibah, mungkin dari sisi keburukannya kita, saya sering melakukan dosa, saya lupa terhadap Allah, saya sering melakukan kelalaian. Nah, positifnya mungkin dengan kejadian ini, dengan adanya musibah ini, insya Allah kita akan diangkat derajat dan ditempatkan di tempat yang baik di akhirat kelak. Jadi berpikirlah positif, stop berprasangka buruk terhadap keadaan, terhadap manusia, dan terhadap Allah sekali. Terakhir adalah puasa. Sering-sering puasa sunnah Senin Kamis, ataupun puasa Daud dan puasa sunnah lainnya. Kenapa saya
berbicara seperti ini karena sudah dibuktikan kok, saya membuktikannya sendiri. Ketika kita sering-sering berpuasa, insya Allah hati, pikiran, mata kita terjaga. Dengan puasa kita lebih banyak mengingat Allah. Dengan puasa kita lebih banyak memaknai bagaimana keadaan yang terjadi, bagaimana permasalahan yang terjadi. Ini benar-benar karena Allah Ta'ala, benar-benar kita diuji karena kita masih hidup di dunia, bukan? Jadi pada saat kita puasa, artinya kita sudah mengikhlaskan segala sesuatu. Artinya kita sudah menjalankan ibadah karena Allah Ta'ala. Dengan puasa insya Allah lebih mengingat, lebih menenteramkan, lebih membuat kita nyaman, dan mungkin dan akan mengikhlaskan segala hal yang sudah terjadi. Nah, jadi teman-teman di luar sana, siapapun orangnya, siapapun keluarga ataupun apapun masalahnya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, yuk kita mulai dari sekarang bersifat ikhlas, menerapkan ikhlas. Memang tidak mudah untuk ikhlas, memang tidak mudah untuk menjalankannya. Insya Allah proses akan memperbaiki keadaan yang terjadi. Kita cukup berprasangka buruk terhadap Allah, kita cukup terus tingkatkan ibadah, kita cukup selalu taat kepada Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yakin segala sesuatu yang sudah kita ikhlaskan, segala sesuatu yang sudah kita relakan karena Allah Ta'ala akan diganti berkali-kali lipat. Jadi ikhlaskan apa yang sudah terjadi, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ikhlaskan ibadah kita, sholat kita, zikir kita, puasa kita, tadaburan Al-Quran kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang mengatakan bahwa hadapkanlah wajahmu pada setiap sholatmu dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan akan dikembalikan untuk kita seperti semula kita diciptakan. Nah, jadi yuk kita menghadapi musibah, kita menghadapi ujian, mari kita berproses untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi, ujian, cobaan, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi tips-tips agar kita bisa lebih ikhlas menjalani ujian cobaan. Ingat teman-teman, selagi kita di dunia, insya Allah kita tidak lepas dari cobaan. Cobaan untuk mengangkat derajat kita, cobaan untuk mengingatkan kita terhadap kelalaian ataupun dosa-dosa yang sudah kita terjadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.